Pemasaran produk. Ya, alhamdulillah Gubernur Sumatera Selatan telah berhasil melakukan transaksi membeli sayur mayur pasar tani. Baik, kita balik dengan foto bersama dan mohon tepuk tangan yang mulia Bapak Ibu yang mulia sudah berlanjut melalui Pak Ayu beli sayur di kartu dan Dengan salam sinergi kita saksikan inilah klimaks dari acara kita pada hari ini dengan peresmian pembukaan. komitmen yang pertama meluncurkan kegiatan Mandiri Benih Sumatera Selatan di tahun 2024. Saat ini kebutuhan benih kita baru memenuhi sekitar 20% saja dari kebutuhan kita untuk tanam 1 tahun sejumlah 25.000 ton. Baru kita penuhi dari Sumsel sendiri sebanyak 5.000 ton, artinya baru terpenuhi 20%. Kita berkomitmen bersama dengan kabupaten kota dan seluruh penangkar yang ada di kabupaten kota yang semua tadi hadir bersama dinas kabupaten kota juga untuk secara bertahap menuju tahun 2024 bisa terpenuhi kemandirian benih Sumatera Selatan. Yang kedua, Pak Gubernur juga tadi meresmikan itu aplikasi Marketplace Sibejago yang tujuannya adalah pertama dapat memberikan pilihan-pilihan kepada petani Sumatera Selatan di mana mereka membutuhkan sarana produksi pertanian yang selama ini selalu menjadi permasalahan seperti pupuk yang memang selama ini dibutuhkan tidak terpenuhi dari pupuk subsidi. Makanya kita menggandeng PT Pusri untuk bersama-sama di marketplace ini memasarkan pupuk non subsidinya bersama petani. Yang kedua, tentu saja petani membutuhkan tidak hanya masalah pupuk dan benih saja, juga masalah alat mesin pertanian. Sehingga kita juga mengundang seluruh produsen alat mesin pertanian yang ada di Indonesia untuk sama berpartisipasi bersama menjadi anggota Marketplace Sibejago, sehingga petani bisa mendapatkan pelayanan alat mesin pertanian tidak hanya pada saat pertanaman, tetapi juga pada saat panen yang saat ini menjadi permasalahan. Dan yang lebih diuntungkan untuk petani adalah mereka juga dengan adanya Marketplace Sibejago ini dapat memasarkan semua produk-produk yang dihasilkan. Sehingga mereka tidak hanya menjual hanya di sekitarnya saja, tetapi produksi yang berkualitas bisa dipasarkan secara nasional melalui Marketplace Sibejago yang diinisiasi oleh petani Indonesia. Bapak Ibu sekalian, akan kita uji cobakan. Petani kita ajak selama beberapa bulan ke depan tidak dikenakan biaya apapun apabila mereka melakukan penjualan. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun, semuanya akan dihandle oleh pemerintah provinsi dan petani selaku operatornya. Nah, dari database yang ada di Dinas Pertanian itu ada sejumlah 732.512 petani yang teridentifikasi di Simulutan. Secara bertahap, secara perlahan akan kita ajak untuk menjadi member daripada Marketplace Sibejago ini. Daripada performance daripada produsen, distributor, penyalur daripada produk-produk yang ditawarkan di petani. Tidak semua stakeholder kita ajak masuk ke Sibejago, tetapi melalui verifikasi dari kita tahu betul bahwa perusahaan, produsen, distributor atau penyalur tersebut memang selama ini bergiat berbisnis di bidang pertanian, di sektor pertanian, dan membuktikan dengan kualitas hasil yang selama ini memang digunakan petani, yang itu akan kita ajak. Jadi yang pertama adalah petani mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas. Kita juga menyampaikan kepada petani tidak mengejar murahnya, tetapi harga yang wajar dengan kualitas standar sesuai dengan harga, sesuai dengan kualitas yang disampaikan. Karena Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada jaminan ini seperti kata Pak Gubernur tadi, petani tentu saja akan kecewa. Contohnya benih direkomendasikan bisa menghasilkan 7-8 ton. Tetapi pada saatnya setelah ditanam 4-5 bulan, ternyata produksinya hanya 3-4 ton. Nah, kita tidak mau petani mengalami kekecewaan seperti ini, makanya di dalam Marketplace Sibejago ini kita juga menjamin kualitas daripada produk yang ditawarkan. Dan yang kedua, petani juga tidak membeli produk yang murah, tetapi tidak ada jaminan kualitas daripada produk yang dibeli. Ini marketplace yang pertama di Indonesia yang khusus memfokuskan perdagangan
komoditi pertanian khusus dari Sumatera Selatan, tapi pasarnya meluas, bukan hanya lokal tapi juga nasional. Yang ketiga, perlu dipahami bahwa marketplace ini akan memanfaatkan potensi untuk membangun lapak-lapak warung-warung dari potensi 732 petani dan juga seluruh masyarakat luas termasuk para mass media juga bisa punya lapak di situ bila dapat informasi apa yang mau dijual terkait dengan komoditi pertanian. Jadi sangat menjanjikan untuk masa depan pertanian di Sumatera Selatan khususnya. Dan terakhir, saya perlu sampaikan bahwa marketplace ini juga tentu akan mempertemukan dua pihak, penjual dan pembeli, petani dengan pembeli, yang tentunya ini akan memberikan efisiensi dari seluruh perdagangan yang ada di marketplace ini. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.